Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai negosiasi, konflik, dan juga stres kerja. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadila Muyasari, NPM 135. Saya Tiara Putri Marcella, NPM 291. Saya Ripka Suliandari, NPM 343. Selanjutnya yaitu saya sendiri, Eka Selvi Nurjayanti, NPM 338. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Definisi dari konflik kerja adalah ketidaksesuaian antara dua orang atau lebih dalam perusahaan karena adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai, tujuan, serta kompetisi untuk memperebutkan posisi dan kekuasaan menurut sudut pandang masing-masing untuk mencapai tujuan. Proses konflik bisa dilihat di gambar, ada 5 tahap proses konflik. Yang pertama, ada tahap oposisi atau ketidakcocokan potensial. Dalam tahap pertama oposisi ketidakcocokan potensial, langkah pertama dalam proses komunikasi adalah adanya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik itu. Kondisi itu tidak perlu langsung mengarah ke konflik. Kondisi yang juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik telah dimantapkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama, komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Untuk tahap kedua ada kognisi dan personalisasi. Jika kondisi-kondisi yang disebut dalam tahap pertama tadi mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi keaktualan. Dalam tahap kedua, kondisi anteseden hanya dapat mendorong ke konflik bila satu pihak atau lebih dipengaruhi dan sadar akannya konflik itu. Tahap kedua penting karena disitulah persoalan konflik cenderung didefinisikan. Di tahap ketiga, ada maksud. Maksud adalah merupakan keputusan yang bertindak dalam suatu cara tertentu. Dapat didefinisikan 5 maksud penanganan konflik. Yang pertama ada bersaing, tegas dan tidak kooperatif. Yang kedua ada berkolaborasi, tegas dan kooperatif. Yang ketiga ada menghindari, tidak tegas dan tidak kooperatif. Yang keempat ada mengakomodasi, kooperatif dan tidak tegas. Dan yang terakhir adalah berkompromi, tengah-tengah dalam hal ketegasan dan kooperatifan. Untuk tahap keempat adalah perilaku. Perilaku konflik ini biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak, tetapi perilaku-perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan yang terpisah dari maksud. Sebagai hasil perhitungan atau tindakan yang tidak terampil, kadangkala perilaku terang-terangan menyimpang dari maksud-maksud yang orisinil. Untuk yang terakhir, tahap kelima, yaitu hasil. Jalinan aksi-reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi hasil ini dapat fungsional dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok atau disfungsionalisasi dalam arti merintangi kinerja kelompok. Pengertian negosiasi adalah suatu proses diskusi yang dilakukan demi menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang bisa diterima oleh pihak lain yang melakukan negosiasi. Dalam kegiatan negosiasi, setiap pihak akan mencoba untuk merujuk pihak lainnya untuk menyetujui sudut pandangnya. Dengan bernegosiasi, maka setiap pihak yang terlibat akan berusaha untuk menghindari perdebatan atau pertengkaran dan menyepakati suatu wujud kompromi. Negosiasi dengan pihak ketiga terdapat 3 peran dasar. Yang pertama ada mediator, arbitrator, dan konsiliator. Nah, seorang mediator adalah pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan alternatif-alternatif pertimbangan, bujukan, saran, dan sebagainya. Nah, persepsi dari mediator juga penting agar menjadi efektif. Mediator harus dipandang sebagai pihak yang netral dan tidak memaksa. Kemudian seorang arbitrator adalah seorang pihak ketiga dengan otoritas untuk mendikte perjanjian. Kelebihan terbesar dari arbitrasi atas mediasi adalah selalu menyelesaikan permasalahan.
Kemudian, seorang konsiliator adalah seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan komunikasi secara informal di antara negosiator dan lawannya. Dalam praktiknya, pada konsiliator umum bertindak sebagai lebih dari sekedar mengarahkan komunikasi semata. Mereka juga terlibat dalam mencari fakta, menginterpretasikan pesan, dan membujuk para pihak yang bertikai untuk mengembangkan kesepakatan. Kekuatan-kekuatan yang berfungsi sebagai perangsang perubahan. Kekuatan yang pertama yaitu kekuatan persaingan atau competitive force. Persaingan dapat memicu sebuah perubahan dikarenakan apabila sebuah organisasi tidak dapat melebihi persaingan dalam efisiensi, kualitas, dan kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi terhadap produk mereka, baik itu barang maupun jasa, maka organisasi ini tidak dapat bertahan lama. Kekuatan yang kedua ada ekonomi, politik, dan kekuatan global. Ekonomi, politik, dan kekuatan global secara terus-menerus mempengaruhi sebuah organisasi dan memaksa mereka untuk mengetahui bagaimana dan di mana mereka harus memproduksi barang dan jasa. Tidak ada satu organisasi pun yang dapat mengabaikan dampak dari ekonomi global dan juga kekuatan politik terhadap aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu adalah kekuatan demografi dan sosial. Perubahan dalam karakteristik demografi dari kekuatan pekerja memaksa para manajer untuk merubah gaya mereka dalam mengatur karyawan, dan juga memaksa para manajer untuk belajar bagaimana cara memahami, mengawasi, dan memotivasi setiap anggota yang ada secara efisien. Banyak perusahaan membantu para pekerja mereka untuk memahami akan adanya perubahan teknologi yang terus berkembang dengan menyediakan dukungan dalam mengedepankan pelatihan dan pendidikan. Yang keempat ada kekuatan etika. Sama pentingnya dengan geografi dan juga sosial untuk perubahan yang lebih baik dalam kejujuran dan juga tanggung jawab. Banyak organisasi membutuhkan perubahan untuk mengizinkan para manajer dan juga anggota-anggota mereka dari segala tingkatan untuk melaporkan tindakan-tindakan yang tidak pantas, sehingga suatu organisasi ini bisa segera menindaklanjuti tindakan-tindakan yang tidak pantas ini untuk melindungi kepentingan umum bagi baik itu para konsumen maupun para anggotanya. Yang selanjutnya yaitu metode perubahan Kurt-Lewin atau dapat disebut sebagai Lewin Three-Step Model. Di sini ada 3, yaitu unfreeze, movement, dan refreshing. Yang pertama yaitu unfreeze. Pada fase ini menggabungkan teori perilaku manusia dan perilaku perusahaan. Dibagi menjadi 3 subproses. Yang pertama yaitu menelaah dan memahami status quo atau keadaan perusahaan saat ini untuk melihat jarak antara keadaan yang akan dihadapi ke depannya dan juga keadaan saat ini. Yang kedua yaitu meningkatkan dan menekankan faktor-faktor yang menguatkan untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, mengurangi faktor-faktor yang bersifat resisten terhadap perusahaan atau membahayakan perusahaan tersebut. Proses ini biasanya dipimpin oleh yang memiliki jabatan tinggi seperti seorang manajer. Kedua yaitu movement, di mana di sini kita menganalisis dan mencermati program-program perusahaan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberikan solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap sebuah perusahaan. Fase ini ada agar setiap orang tetap siap dalam kondisi apapun.
perubahannya. Rephrasing. Pada fase ini, di mana keadaan yang diinginkan sudah tercapai, sehingga perubahan tersebut dapat diperkuat dan dipermanenkan. Untuk memperkuat perubahan ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan aturan dan kebijakan baru, menciptakan budaya-budaya yang baru, dan menerapkan sistem penghargaan terhadap perubahan tersebut. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka perubahan tersebut mencapai titik stabil. Selanjutnya, nilai-nilai yang mendasari pengembangan organisasi. Nah, norma, nilai, dan peran dalam organisasi saling bergandengan satu sama lain. Nilai lebih dari menunjukkan kepercayaan tentang baik dan buruk seseorang. Dengan demikian, nilai bagi seseorang itu merupakan pandangan atau anggapan atau kepercayaan mengenai sesuatu itu baik atau buruk. Nah, terdapat 4 poin mengenai nilai-nilai yang mendasari pengembangan organisasi. Yang pertama ada nilai yang berorientasi pada humanisme, yaitu suatu hal yang terhormat yang jika kepada manusia ini diberikan kesempatan penuh sepanjang hidupnya untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan aktualisasi dirinya. Pemberian kesempatan ini bisa berupa hak asasi manusia. Yang kedua ada menghargai pendapat. Pendapat seseorang sama dengan sumber data berimplikasi besar pada pertumbuhan yang direncanakan. Yang ketiga ada nilai spirit. Penelitian berasal dari nilai ilmu pengetahuan. Spirit hipotesa itu berarti dengan dugaan, dan spirit eksperimen atau berarti uji coba. Kemudian ada spirit pengamatan. Yang keempat ada konflik harus diangkat ke permukaan. Konflik interpersonal maupun antar kelompok berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas organisasi tanda dinamika organisasi, sehingga konflik tersebut harus diangkat ke permukaan dan mencari penyelesaiannya yang efektif. Sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan stres. Yang pertama ada faktor lingkungan. Selain mempengaruhi desain struktur sebuah organisasi, ketidakpastian lingkungan juga mempengaruhi tingkat stres para karyawan dan organisasi. Perubahan dalam siklus bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomi, misalnya ketika kelangsungan pekerjaan terancam, maka seseorang mulai khawatir ekonomi akan memburuk. Yang kedua ada faktor organisasi. Banyak faktor di dalam organisasi yang dapat menyebabkan stres. Tekanan untuk menghindari kesalahan atau menyelesaikan tugas dalam waktu yang mepet, beban kerja yang berlebihan, atasan yang selalu menuntut dan tidak peka, dan rekan kerja yang tidak menyenangkan adalah beberapa di antaranya. Yang terakhir ada faktor pribadi. Faktor-faktor pribadi terdiri dari masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi, serta kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri seseorang. Selanjutnya, mengelola stres dalam organisasi. Yang pertama, pendekatan individual, yaitu 1. Penerapan manajemen waktu. Pengaturan waktu yang sangat tepat akan menjamin seseorang tidak akan menjadi stres. Yang kedua, penambahan waktu olahraga. Yang ketiga, pelatihan relaksasi. Yang keempat, perluasan jaringan sosial. Berhubungan dengan banyak orang memang sangat diperlukan. Selain dengan mempermudah dalam pekerjaan, dengan memiliki banyak jaringan pertemanan, juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat berbagi dan memecahkan masalah yang dialami. Dan yang kedua ada pendekatan organisasional, yaitu 1. Menciptakan iklim organisasional yang mendukung. Kedua, adanya penyeleksian personel dan penempatan kerja yang lebih baik. Yang ketiga, mengurangi konflik dan mengklarifikasi peran organisasional. Yang keempat, penetapan tujuan realistis. Yang kelima, pendesainan ulang pekerjaan. Yang keenam, perbaikan dalam komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, membuat bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini bisa dirasakan cukup dalam mengatasi stres. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga pemaparan hari ini bisa bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.